Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat mengikuti kegiatan taklim kita, di mana kita sama-sama telah dapat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disertai dengan amaliyah yang lainnya. Mudah-mudahan kebaikan yang telah kita laksanakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun yang ulun ingin bicarakan pada saat ini yaitu tentang fadilah ilmu dan ulama, keistimewaan ilmu dan keistimewaan orang yang mempunyai ilmu. Mudah-mudahan ini menambah himmah kita untuk memperdalam masalah agama yang mudah-mudahan ini nantinya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bagi Ibnu Mas'ud, kata beliau, ya bana Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min atqi alfi raqabatin wa nazruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min alfi ibadati sanatin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, ujar Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya kamu sesaat. Makna sa'atan ini satu matannya biar ibarat orang tuh apa nang kaya mamarah susu kambing lah. Berapa menit ada dah. Nah, jadi duduknya kita sebentar di majelis ilmu itu wala tamussu kalaman, engkau tidak sempat mengambil pulpen dan tidak sempat menulis satu huruf daripada ilmu tadi, khairun laka, itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Orang budak itu, satu orang budak itu harganya berapa ratus juta nih tuh. Kalau dikali 100 juta kali 1000 berapa? Saim lah.
Apalagi umpamanya 200 juta. Nah, dia tahu lagi tuh kali habian. Ini satu mat aja kita, sebentar aja kita duduk di majelis ilmu. Betapa besarnya nilai pahala yang didapatkan dalam kelebihan menuntut ilmu. Maka saja ujar Rasulullah. Nah, kemudian ini pantas saja istimewanya ilmu ini luar biasa. Yang kemudian lagi ujar Rasulullah, wa nazruka ila wajhil alimi, memandangnya kamu kepada wajahnya orang yang alim. Ini maksudnya alim inilah orangnya alim mengamalkan ilmunya. Cuma menang kayak kita ini ulun menyadari sajalah kada tak masuk lagi. Karena orang yang alim ini dalam artianlah orang yang bujur-bujur menguasai ilmu ini. Baik fikihnya, baik tauhidnya, baik tasawufnya, apalagi dari segi ilmu alatnya, nahunya, sarafnya, balaghahnya, mantik, bayan, badik, ma'ani, bahkan masalah ilmu arus, bahkan ilmu falak, itulah kita wah ini jangankan apa nang kayak itu nang sabda span itulah belajar nahu mungkin baru kan apa fa'alu saraf kan kepala ngalu jihan fa'alu bahari kan ya kepala ngalu belum lagi timbangan-timbangan tuh lah. Itu pian sulitnya belajar tuh malah mengkaji ilmu alat ini tidak semudah dengan membalik telapak tangan. Belum kainan lagi namanya kosakatanya kena bahasa Arab bahan beberes kade ulang diarti seorang ulang. Nah ini kalau tidak dapat hidayah memang sulit. Nah jadi orang yang alim jadi memandangnya wajah mereka ini. Jadi kita memandang wajah mereka orang yang alim itu ujar Rasulullah khairun laka. Allahumma shalli. Itu lebih baik bagi kamu itu daripada 1000 ekor kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Masya Allah. Jadi 1000 ekor kuda kita sedekahkan di jalan Allah. Berapa harga kuda saya gong? Berapa harganya? Tahu lah. Berapa juta? Apalagi kuda pacuan tuh lah. Misal seharga motor tuh ratusan juta kalau kuda pacuan nih. Kalau kuda ini biasa anggaplah 15 puluhan juta lah. Nah, 1000 ekor kuda kita sedekahkan di jalan Allah. Itu sama nilainya dengan memandang satu kali wajahnya orang yang alim. Ini luar biasa. Masya Allah. Nah kemudian wasalamuka dan bersalamannya kamu. Nah kepada orang yang alim kita menyalami mereka nih. Apalagi umpamanya musafah kan mencium tangan, tapi lihat ini kalau mencium tangan tuh lihat dulu. Kalau memang wajar kok ada apa-apa. Nah bersalamannya kita terhadap orang yang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Alfi sanatin. Masya Allah. Ini bersalaman ya. Itu nilai fadilah lah. Ini kitabnya Tanihul Qaul. Itu karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab Sidinlah. Apalagi misalnya cuma kalau masalah mencium tadi ulang-ulang kembali. Bagus kita mencium tangan orang berilmu dah. Cuma ada cumanya boy. Sudahlah kita mencium tangan kuitan. Tangan paguan banyak wani mencium, aku sana mencium, tapi non kuitan sudah mencium. Ini misal bola. Atau misalnya mencium tangan paguan, tapi tangan laki ada sudah mencium. Misal bola. Ini paguan bini lah, laki. Paguan laki mencium kan alih pulang pian timbul pindah ulang. Artinya boy mencium tangan paguan tu suahlah kita mencium tangan laki, suahlah kita mencium tangan kuitan.
mun kita suah atau kita memang biasa, nah itu kada apa aja. Amun jarang apalagi kada suah, tahu-tahu napa paguan dicium sedangkan kuitan kada dicium, nah tabalik kam tuh. Artinya apa? Hormati guru itu luar biasa, tapi orang tua jangan sampai terlupakan. Jadi bersalaman kita lawan guru, bersalaman lawan apa orang-orang alim itu baik. Cuma jangan sampai apa melupakan orang tua. Nah, kenapa demikian? Ulun lihat nih. Di akhir zaman ini pesantren kita ini banyak, lah majelis taklim banyak. Tapi pertanyaannya kenapa pewaris ilmu ini makin berkurang? Pesantrennya banyak, cuma nang jadi ini kurang baik. Buat napa ya? Pohonnya banyak, buahnya sedikit. Banyak rapai. Napa penyebabnya nih? Banyak besi pohon, tapi ketika memutik memanen, kawa dihitung. Banyak nang rapai. Ada nah hanya piana apa? Hanya piana kambang gugur sudah. Ada nah ganti lambung gugur dah. Ada memasaman gugur juga. Banyak pesantren majelis taklim Allah kenapa ternyata semakin kurang pewaris para ulama, para ilmu nih. Katanya para ulama ini. Nah, ini biar mungkin ada penyebabnya nih. Nah, di antara penyebab ulun baca di kitab inilah penyebabnya kurangnya pewaris para ilmu atau ulama itu karena kurangnya khidmat kita, kurangnya adab kita, kurangnya memuliakan kita kepada ilmu. Terlebih lagi kurangnya memuliakan kepada orang yang punya ilmu. Coba nih kita lihat sedikit nih. Ibnu Mas'ud. Nah, kenapa Ibnu Mas'ud ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah? Jadi Ibnu Mas'ud ini nama beliau adalah ismuhu Abdullah. Nama sini adalah Abdullah. Wa kana sahibas sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau ini adalah sahibas sir. Arti nafsi itu apa? Rahasia Rasulullah ada di Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Jadi ini rahasia Rasulullah ini di Ibnu Mas'ud nih. Kenapa? Karena wisadahu wa na'laihi wa tuhurahu fis safari. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini adalah bantal Nabi, sandal Nabi, tempat Nabi gesan baudu di dalam musafir. Ibnu Mas'ud nama nguti. Kemana Nabi iringi tarus Ibnu Mas'ud nih berkhidmat kepada baginda Rasulullah. Jadi khidmatnya ini biar itu biar berkhadam tujuannya. Nah, wa kana khafifal lahmi. Ibnu Mas'ud ni disambat khafifal lahmi, sadikitannya bedaging. Nah ya, di sini nih, beda sedikit daging apa? Berarti kurus. Kasiran jidan, kurus pulang, pindik pulang. Nahwa zirain kurang lebih sahasta, semampai semintir tak sampai. Artinya pindiknya nih, angan pindik itu Ibnu Mas'ud. Namun keistimewaan Ibnu Mas'ud ini wa kana min ajwadin nasi sauban wa iyabin nasi rihan. Keistimewaan Ibnu Mas'ud itu yang paling bersih baju. Bajunya bersih, paling sedikit pulang kain. Orangnya halus bang. Orang berdepan sidin kau paling malamber. Orang salamber sidin kau dua. Kenapa? Orangnya halus bang. Jadi kada banyak memakai pakaian, kada banyak bersih pulang, kada banyak pakai kain. Nah, wa'at ya binas, dan paling harum di antara manusia manjihat bau-bauan. Artinya Ibnu Mas'ud itu kemana aja bila sidin datang tahu orang Ibnu Mas'ud karena baunya dicium sudah. Halus tapi baunya paling harum, paling bersih, paling sedikit. Iba tuh makai kain, orangnya halus. Nah, nguti sandal Nabi, ngutiin Nabi gesan barabah, bantal, kemudian tempat Nabi berwudu, wadah kan kayak gitu kan gesan Nabi berwudu. Jadi kita ini kan
sejenis na kayak model banyu nah kayak tuh nih tarmus lah sejenis kayak itu gesan Nabi berwudu dibawa oleh Ibnu Mas'ud. Nah, wakana suatu ketika wakana daqiqas saqain. Beliau adalah orang yang paling halus landau. Ibaratnya apa? Pagangan kita sidin landau dah. Orangnya halus baik. Apa kan manusia cibul kan? Tamsil kayak itu. Tapi suatu ketika boy akhadha Ibnu Mas'ud ini beliau mengambil siwakan minal arak. Lalu sidin saat kita sidin naik mengmatah kayu arak. Padahal kayu arak ini kan ada haji gesan bersiwak nih. Ada tinggi kada. Kata tiba-tiba waktu sidin naik lalu angin menampur. Tampurnya angin tajungkang sidin. Takipai tampurnya angin. Nah, maka fadahiqal qaumu minhu. Tatawaan nih. Nang sahabat ini tatawaan melihat Ibnu Mas'ud tajungka tampurnya angin. Nah, tagugur sidin. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi berkata, "Lima tadhakuna?" Kenapaan buhanmu kata tawa? Ujar mereka, "Ya Rasulullah, nih Ibnu Mas'ud nih halus benar landaunya, tampurnya angin sedikit itu kipai sudah." Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan asqalu min Uhudin. Demi Allah, bermula diriku kata Nabi di dalam kekuasaannya. Landaunya lahumani. Landaunya Ibnu Mas'ud itu nanti ditimbang di padang mahsyar itu pahalanya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini jangan pandang orangnya, tapi pandang keistimewaannya di sisi Allah. Jangan coba-coba aja Nabi itu mahina pada ini. Kenapa sahibu sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena beliau selalu berkhidmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagaimana? Jadi orang bahaya itu ulun lihat pian mengaji puluhan tahun atau bahkan lebih, mereka itu ibadah belajar itu kada banyak kan juga. Anggap 10 tahun itu paling lawas sampainya 5-6 tahun, 4 tahun itu bilang berkhidmat tay. Karena di khidmat itulah akan mendapatkan yang namanya ilmu-ilmu yang lebih lagi. Berkat daripada guru itu kan didapatkan ketika kita itu berkhidmat. Sedikit ulun mengisahkan ini masalah khidmat. Bedanya antara orang yang belajar lawan orang yang berkhidmat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Syarah It'aqus Sa'adatil Muttaqin lumayan. Kitabnya tuh banyak mana tuh ganal benar tuh. Ada seorang syekh ulama besar yang punya murid ribuan lebih. Seorang syekh murabbi pulang. Murabbi itu kan berarti bukan saja guru nang zahir batin nih. Tahu dah kekurangan kelemahan daripada muridnya tahu nih. Orang yang Allah bukan ijab, seorang waliullah punya murid yang ribuan. Nah, suatu ketika datanglah seorang pemuda menghadap beliau ini, menghadap sidin nih. Datang di waktu sidin senggang, waktu sidin lapang, datanglah pemuda ini. Maka dipersilahkan oleh syekh tadi masuk. Terima sidin nih. Jadi sidin napa ikam tuh, napa hendak, napa masuk ke rumah nih. Ujar laki-laki, ujar pemuda ini, wahai syekh, ulun ini minta lawan pian supaya ulun ini diakui menjadi murid. Ulun ini minta lawan pian supaya ulun diangkat menjadi murid, itu aja. Ulun minta supaya ini diterima, ulun menjadi murid. Apapun yang pian suruh, yang pian tugaskan kepada ulun akan menerima dengan lapang dada. Karena ulun apabila pian menerima sebagai murid itu sudah merupakan satu kegembiraan lawan ulun. Sanang hatinya diterima murid, sanang sudah. Nah, ayo sidin kan ada ikam ku terima sebagai murid, cumanya ikam hakunlah kusuruh. Ayo jamu ilah pemuda ni asap yang ngapa aja disuruh ulun hakun terus. Nah, oleh karena pesantren ini muridnya ribuan dan wisi itu orangnya kan tapi ada nama urus. Ikam hakunlah tukang berisi wisi. Apa aja pemuda ni? Siap ulun, dah apa-apa ngapa kapian suruh hakun aja.
Maka ia terima, pemuda ini akhirnya apa? Menjadi seorang nang hanya tukang basuh bersih besi. Ayo, ketika murid ini datang ribuan yang sudah senior, yang puluhan tahun belajar membawa kitab, orang alim kan, yang sudah murid ribuan, ngaji macam-macam. Ada pemuda ini asik dengan apa? Abut membersih besi. Kenapa? Muridnya banyak. Ikungnya sehari kami kali kenapa? Nang ribuan tuh apalagi banyak kan 2 kali sehari nyai. Ada kebesuhan tuh bang. Tetap hari ke demikian hari, tapi bila ada waktu senggang, waktu malam kah, nyapa muda nih kadang bang, semata-mata berdiam lagi ya. Pokoknya nang ujian nang guru, ikam bila aku makan juga, bila aku minum juga, cuma ikam apa? Berkhidmat. Nah, bakhadam tadi. Akhirnya apa? Pemuda tadi bila ada waktu senggang dilajari oleh sidin basing kan. Imbah tu bila siang asik basuh wisi. Kada pernah tak kumpul lawan murid nang senior tadi. Membaca kitab ini macam sampai nang kitab nang sudah dilajari. Nah, suatu ketika syekh ini garing atau sakit-sakitan. Maka mereka ini melihat nang murid senior ini, melihat guru ini sudah ada sakit-sakitan, lalu mereka mendatangi syekh tadi, guru ini tadi. Kata mereka, "Wahai syekh, kami ingin bertanya kepada pian nih. Andai kata pian meninggal dunia, siapa nang pacang mengganti pian kainah? Untuk apa mengajar nih? Betul nang dijadikan sebagai panutan nih kan? Siapa?" Apa kata sidin nih? Oh jadi sidin, ingatakanlah bila aku kainah habis umur, meninggal dunia, yang akan menggantikan aku nanti adalah tuh muridku nang tukang basuh WC nih tah. Tuh nang tukang basuh WC nih tah. Takajud pian nang ribuan nang senior tadi. Ya Syekh, mereka nih apa namanya sedikit membantah nih kan. Inya kada suah belajar lawan kami, kada suah tak kumpul baca kitab kada suah. Dan nabaya gawiannya bila siang asik basuh isi. Artinya membersih isi nih. Jadi guru ikam kada tahu lagi kan. Padahal guru malah jadi walaupun kada banyak nih pian. Belum tahu lagi jahan. Itu kan kalau guru ini menunjuk berarti itu ada tuh hikmahnya sudah. Tahun sudah. Nah, oleh karena ini napa? Oleh karena tukang basuh isi ini pemuda ini ikhlas karena Allah, semata-mata apa yang diperintahkan oleh gurunya, tidak ada di hati ini rasa ingin ini dah. Nah, ikhlasnya luar biasa. Ketika itu pada sampai waktunya, pada saat meninggal dunia syekh tadi, maka Allah masukkan ilmu-ilmu yang ada pada guru ini langsung ditumpahkan ke dalam dadanya pemuda tadi, sehingga melebihi daripada murid-murid yang sudah senior tadi. Nah, masukkan ilmu ini kayak ditumpah. Nang kada bisa jangan pokoknya masukkan ilmu alatnya, nahunya, sarafnya, bahkan kitabnya sudah selesai, bahkan memahami dapat yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti oleh murid nang lawas belajar. Nah, inilah daripada berkah khidmat tuh bian. Ada wah ini ya Allah adabnya ya, khidmat itu adab namanya. Terkadang wah ini pian lah ulun bingung aja juga. Guru nama lajari abata bahari tuhuk melajari nang bertahun-tahun 2-3 tahun aja hanya bisa ngaji. Bahari ngaji apa? Alif 2 atas an, alif 2 bawah in. Alif 2 depan un an in. Oh kayak itu kan. Ban bin bon tan tin ton ingat baca kan? A e o itu hari. Bahkan nyabdu pulang macam-macam dari itu. Tuhuk belajar itu pian. Wah ini nyaman langsung nih. Nah tahu-tahu setelah murid ini sekolah tinggi, umpamanya bakai tamatan umpamanya alim nih. Oh guru nang guru mengaji tadi liwat os kada pinandu lagi. Misal padahal uji Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan minal Qur'an, harfan minal Qur'an. Aku akan menjadi budaknya orang yang melajari aku satu huruf daripada Al-Qur'an. Ini Masya Allah sampai bisa mengaji. Ternyata setelah seorang pintar, guru nang mengaji tadi kali diheni, di mana datangnya ilmu hilang, berkahnya pian kayak pahana jadi alim. Walaupun bisa membaca kitab, berkahnya akan hilang. Mudah je pian ilmu tu Allah Taala mencabut. Sejarah lagi yang kedua nih. Ini khidmat nih, kita hati-hati banget. Itu banyak pian. Bagaimana Imam Syafi'i dalam manaqib beliau nih. Imam Syafi'i ketika beliau ditanya satu masalah,
Lalu tagritik Imam Syafi'i ini kan ada bertentangan dengan Imam Malik. Ada nih mau dikaya mengaditik kan, tapi yang namanya orang hebat nih kan langsung ditagur. Maka pada saat itu juga ceritanya Imam Syafi'i ini dicabut ilmu beliau nih, hilang. Nah, maka beliau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikembalikanlah ilmu beliau. Malam hari tamimpi didatangilah oleh Imam Malik. Kadang pengampian Imam Malik itu 700 punya guru. Imam Malik itu 700 bisi guru. Kita apa jangan 700. 7 ikongnya ada. Tabiin pulang. Nah, ujar Imam Malik mengatakan, Syafi'i, kita ini bahasa katakan, nyaman naik kamu ujar aku sudah mati, coba nih aku hidup. Nah, ini kan di mana datangnya oleh tamsil lah. Cuma kayak itu pun bahasanya. Jadi ini khidmat berkhadam itu luar biasa. Wah, ini disuruh Nah, itu pian bedanya. Sedikit pengalaman ulun sendiri nih. Dahulu ingat benar ulun sekolah waktu 92. Cuma rami pian beri sekolah di Pondok Rami 92 itu kan bahaya ulun di Hulgading sekolah Pondok Pesantren Qaudatul Muta'allimin tar. Belum pesantren itu ada lagi. Nah, ini kan sudah 700-an, muridnya 4.000-an sudah. Di situ ulun pernah bari waktu sekolah nih. Kaumah ini kan kaum perguruan kan. Jadi bila yang namanya ada waktu sidin aku sidin hadangilah. Kena aku sidin apa datang di Padang hanya ikam mungkin ancap sidin cepat belajarin kita. Gini aku sidin mana betanam. Jadi senang ini, ayo sudah 4. Jadi bila sidin tuh anak-anak apa betanam buhuma nih. Apabila pian pecah betanam, ayo esok sidin siap kok. Berarti sudah pian kena mikirkan kami turunan. Jadi urusan 10-20 burungan itu paling-paling setengah habis deh. Pokoknya banyak. Ada namanya kalakan macam-macam nih. Bahkan ada namanya. Jadi peguan ini buh ada kali aja. Langsung turun. Nah, imbatur mengatam pulang, turunan pulang. Pokoknya nang apa aja. Ingat tuh pian. Bahkan membangun pesantren itu balik ke hapau kalau mencari kayu kan. Tulokan aja tuh juga. Ada tahu bahwa jadi belajar tuh kalau dikali-kali dalam umur kalau umpamanya ulun tuh istilah ulun 8 tahun belajar. Paling lawas ulun tuh umpamanya belajar enggak 5-6 tahun. 4 tahunnya itu kan sisanya itu apa 2-3 tahun tuh bilang 4 tahun lebih berkhidmat ayat bilang nangapanan disuruh guru terus lah. Nah, ternyata alhamdulillah dengan berkat itu pian nang ulun kanca nang ulun baca nang kitab-kitab ulun baca ini banyak nang ulun ada belajar. Hanya kalau dikit di pondok tuh apa? Di kitab ada berapa banyak belajar karena apa banyak berkhidmat tapi ternyata alhamdulillah dengan berkat itu maka kitab yang ada pernah udah belajar dapat membaca. Itu namanya adalah berkah daripada guru. Wah ini yang sudah belajar aja ya nang ada bisa membaca. Apalagi ini masih belajar. Nah ini kan khidmat berkah. Jadi sebenarnya kan kenapa ini itu kurangnya ulama itu karena khidmatnya kurang lawan guru. Maka akhirnya berkah ilmu itu kurang maka semakin berkurang. Jadi berkah khidmat itu luar biasa. Di mana kapian khidmat itu luar biasa. Nah, ini yang ulun lihat sekarang ini. Jadi ini kalau mementingkan belajar tapi adabnya kurang, khidmatnya kurang, maka keberkahan ilmu itu semakin berkurang. Kembali lagi. Nah, kalau sallallahu alaihi wasallam Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badar ala sairil kawakibi. Keistimewaan orang yang alim dibanding atau di atas orang yang ahli ibadah itu seperti kelebihan bulan purnama daripada sekalian bintang-bintang. Laksana bulan purnama dibandingkan bintang. Kayak apa cahayanya? Itu keistimewaan orang yang berilmu. Ya kita apa? Kalau kita berilmu ini masya Allah luar biasa. Paling karidan apa? Pokok sembahyang, masalah sembahyang kita tahu, masalah kewajiban banyak ilmu tauhid, yang akaidul iman tahu, kemudian melepaskan daripada syirik hafi, nah halus ini kan, nang usul tauhid tahu, nah itu paling karidan kita nih. Fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, dasar-dasarnya itu kita kaji, itu paling karidan tuh. Nah, karena orang jahil itu apa? Kafabil jahli iqaban. Cukuplah kejahilan sebagai siksa. Kita benar jahil sudah menjadi penderitaan kita, pian. Kebodohan itu sebagai siksa dah.
Kita di sini alhamdulillah syukur pian kalau kita di daerah pedalaman nang kadida gurunya kadida ulamanya pian tersiksa tuh Bang. Kenapa? Kamana batakun. Nah, makanya timbullah dalun mudillun sasat menyesatkan. Jangan kan di situ pian kita terkadang di daerah kita ini kan banyak macam-macam pian. Ulun di rumah tuh sering ditanya orang, bahkan ada pertanyaan mana macam-macam nih kan nang mudil-mudil nih. Kenapa? Mungkin di mana kayaknya mengaji. Nah, ini kan di kita ini apalagi di luar kan begini. Contoh misalnya masalah apa anak kayak masalah wudu aja macam-macam toh. Anak kayak misalkan ulun pernah ditanyakan kayak apa umpamanya kalau kita mandi itu nah banyu tuh kita harus minta izin kepada Nabi Khidir lah. Nah kayak apa hukumnya ada aja tuh sampai ulun. Ya memang ada memang sekali cukup baik kan benar banyak kepada Nabi. Cuma ada juga bila kada minta izin Nabi Khidir ada sah mandi wajibnya. Kan ada hubungannya. Ada aja sampai orang itu macam-macam tuh pian. Kenapa? Ini bukan dasar daripada ilmu. Nah, bagi matian mungkinnya itu. Ada yang masalah nikah batin lah. Macam-macam tuh di pian kita. Munnya ulama matian nih yang sudah. Nah, kemudian lagi waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi di hadis ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala li yata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhtuwa. Barang siapa ujar Nabi intakala itu kan turun dari rumah berjalan melangkahkan kakinya dari rumah tujuannya untuk mempelajari ilmu agama. Satu ilmu aja, satu ilmu aja, satu pelajarannya sedikit aja. Satu ilmu masalah aja nih. Ghufira lahu, maka Allah ampuni dosanya atau diampuni dosanya itu sebelum ia melangkahkan kakinya. Sudah diampuni Tuhan dosanya. Setiap langkah dia hapus dosanya. Ini Masya Allah, padilah nuntut ilmu. Makanya ya Rasulullah kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan patahlika. Jadikanlah diri kamu itu ya Nabi aliman, pertama orang yang alim, orang nama ajar lah, yaitu ulama nih, yang berilmu. Bila kada kawa, yang kedua muta'aliman, belajar. Bila kada kawa aja mustami'an, mendengar barang. Bila kada kawaja muhibban manyanangi barang, nyukai barang. Nah, wala takun khamisan, jangan jadi manusia yang kelima. Napa ya? Belajar kada hendak, ndangal kada hendak, sarik pulang. Ini tuh patahlik akan binasa. Berarti tanda binasa. Berarti orang itu cirinya kada pacang menjadi penghuni surga. Karena ilmu itu man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Yalah. Hendak bahagia di dunia, maka syaratnya ilmu. Hendak bahagia di akhirat syaratnya ilmu. Hendak bahagia kedua-duanya, selamat keduanya adalah dengan ilmu. Sudah keselamatan dunia akhirat adalah ilmu. Ini dasar ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis baginda Rasulullah sallallahu. Ujar Rasulullah, "Man zara aliman faka'annama zarani." Siapa yang menziarahi, mendatangi orang yang alim, maka seakan-akannya ia menziarahi atau mendatangi akan aku ya Nabi. Wa man zan faka'annama zanni wa man safaha aliman, barang siapa bermusafahah bersalaman kan orang yang alim, maka seakan-akan ia bersalaman akan aku ya Nabi. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa sekedudukan akan orang yang alim, faka'annama jalasani, maka seakan-akan ia sekedudukan dengan aku ya Nabi di dunia, jalasani di dunia. Nah, waman jalasani fi dunya, barang siapa yang sekedudukan dengan aku di dunia ya Nabi, ajdastuhu ma'i yaumal qiyamah. Aku dudukan akan dia beserta aku di hari kiamat di dalam surga. Ini istiwanya nampaknya kita ini bagus. Mengilangi orang-orang saleh. Tapi maaf, menziarahi orang saleh itu bukan berarti orang yang sudah mati, yang sudah hidup, yang masih hidup, yang mati sama aja. Jadi kita sering ziarah kepada para ulama, orang-orang saleh kan itu bagus sebenarnya. Menjadi kubur mereka, karena orang alim itu kan orang saleh itu secara hakikat itu kada mati, ahyaun indallah, hidup kan. Jadi itu kenapa doa-doa mereka ini berkahnya ada. Maka kalau ditanya kayak apa, ya bedanya contoh kita orang tua. Tapi maaf kalau kita ziarah kepada makam-makam orang saleh, para ulama, para aulia, itu ingatkan jangan sampai lupa ziarah lawan kuitan. Ini ada juga pertanyaan kayak Pak Guru, ulun sebentar malam baca ayat Fatihah macam-macam hadiah, ulun hadiahkan. Cuma ulun jarang ke kubur. Kayak Pak itu termasuk nang bakti lah. Ulun memang bakti pian tugas pian itu memang tapi masih ada kekurangan.
Kenapa? Karena Nabi mengajukan kita apa? Disunatkan ziarah kubur setiap malam atau siang Jumat. Nah, berarti kita apa? Berarti masih kurang dah. Sayugenya kita apa? Punya kawa, mungkada kawa aja. Jawabannya bisa dengan seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, jangan setahun sekali. Kecuali jawaban namanya. Karena fadilah ziarah kubur, mendatangi kubur kuitan, itu selangkah aja kita nih keluar dari turun ke tanah itu selangkah dicatat 300 kebaikan. 100 dosa diampuni, 100 derajat diangkat, 100 doa dijabahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya selangkah untuk mendatangi orang tua, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Masya Allah. Jadi ini fadilah, kalau mendoakan orang tua yang sudah mati itu bagus, tapi ketika kita menziarahi kubur mereka, itu nilai ibadahnya selangkah dapat 300 kebaikan. Hukumnya sunat pula. Nah, jadi pertanyaan, bagus kita ziarah kubur para aulia, tapi pertanyaannya, sudahlah kita sering menziarahi kuburan orang tua kita? Sedangkan ziarah kubur atau orang tua itu makamnya melebihi daripada 70 kutub, wali kutub nih, para aulia. Doanya orang kuitan ini 70 pian kegampangan. Kalau kita umpamanya ziarah kok berapa ada sedunia ini lah kata kutubnya tuh kegampangan sedikit aja. Ada kutub itu sadunia ini satu orang ya. Nah, sampai waktu ini lah. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dari masalah fadhil ilmu ini menambah motivasi kita untuk senantiasa menambah kebaikan-kebaikan kita dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan kita menjadi orang lebih baik dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu lakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasihi wa fi jami' ta'at ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.